Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait sifat-sifat cahaya sesi ketujuh nih. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas terkait polarisasi cahaya. Tapi sebelum lebih lanjut, kalian pernah pakai kacamata polarisator nggak? Sama sih, saya juga belum. Tapi katanya kalau kita pakai kacamata polarisator, kita bisa lihat matahari loh. Iya, katanya intensitas cahaya matahari berkurang. Loh, kok bisa sih? Oke, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya polarisasi cahaya, yaitu pengurangan intensitas cahaya akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, kita kan tahu ya, yang namanya cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik yang terdiri dari gelombang medan magnet dan juga gelombang medan listrik. Antar dua gelombang ini, mereka mempunyai garis osilasi yang tegak lurus gitu. Nah, kalau kita lihat secara detail terkait gelombang cahaya sendiri, itu tuh sebenarnya bukan cuma dua gelombang ini aja, tapi kumpulan dari kedua gelombang ini nih. Kurang lebih gini kalau kita lihat dari depan. Jadi, ini merupakan gelombang medan listrik dan ini merupakan gelombang medan magnetnya nih. Nah, kalau misalnya dia terjadi polarisasi, maka akan berkurang nih komponen gelombangnya. Di video kali ini kita akan bahas nih dua jenis polarisasi cahaya. Yang pertama yaitu polarisasi cahaya absorpsi selektif dan juga polarisasi cahaya pemantulan dan pembiasan nih. Kita bahas terkait absorpsi selektif dulu aja kali ya. Absorpsi selektif merupakan polarisasi cahaya akibat adanya perangkat penyeleksi komponen gelombang atau kita kenal sebagai polarisator gitu. Contohnya tuh kayak gini nih. Di sini ada dua jendela nih, jendela pertama dan jendela kedua nih. Kalau jendela pertama kita putar, maka akan menghasilkan cahaya akan semakin redup gitu ya. Bahkan hingga suatu ketika cahayanya total redup. Nah, ini nih yang disebut sebagai absorpsi selektif. Kalau kita gambarkan kurang lebih itu bentuknya kayak gini nih. Ini merupakan sinar yang tidak terpolarisasi atau keadaan mula-mula. Kemudian sinar ini memasuki polarisator. Di polarisator sendiri, dia hanya mempunyai satu garis sumbu transmisi nih. Artinya, hanya gelombang yang segaris dengan sumbu transmisi inilah yang bisa lolos gitu. Kemudian, sinar yang lolos dari polarisator, dia akan masuk ke bagian analisator. Di sini, sumbu transmisi analisator, dia itu memiliki sudut sebesar theta gitu ya. Sehingga analisator ini seakan-akan menjadi penyaring kedua gitu ya. Berdasarkan eksperimen, kalau kita tuliskan, misalkan ya, itu merupakan intensitas cahaya mula-mula nih. Karena adanya polarisator, maka hanya sebagian doang nih cahaya yang bisa masuk. Alhasil nilai dari intensitasnya yaitu cuma setengah I0 aja. Dan pas masuk bagian analisator, dia juga bakal berkurang nih. Sesuai dengan I aksen dikalikan dengan cos kuadrat theta. Prinsip ini disebut sebagai hukum malus. Berarti kita bisa tahu nih, intensitas akhir pada proses polarisasi absorpsi selektif yaitu I sama dengan setengah dikali I0 dikalikan dengan cos kuadrat theta. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Seorang bapak-bapak memasang polarisator dan analisator dengan membentuk sudut yaitu 90 derajat. Jika bapak tersebut menembakkan cahaya ke polarisator dengan intensitas yaitu 1 dikali 10 pangkat 10 watt per meter persegi, pertanyaannya adalah berapakah intensitas yang keluar dari analisatornya? Oke, diketahui bahwa sudut antara polarisator dengan analisator yaitu 90 derajat. Kemudian, intensitas mula-mula yaitu 1 dikali 10 pangkat 10 watt per meter persegi nih. Dan yang ditanya adalah intensitas akhirnya setelah melewati analisator gitu ya. Kita jawab nih, I sama dengan setengah I0 dikali cos kuadrat theta. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu setengah dikali 1 dikali 10 pangkat 10 dikalikan dengan cos kuadrat 90 derajat. Yang namanya cos 90 itu kan bernilai 0 ya. Berarti 0 dikali 1 dikali 10 pangkat 10 dikalikan setengah, ya nilainya adalah 0 gitu. Artinya, nggak ada cahaya yang lewatin analisatornya gitu. Yaitu gelap nih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait polarisasi absorpsi selektif? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya. Kita akan bahas terkait pemantulan dan pembiasan pada proses polarisasi. Sesuai namanya ya, yaitu polarisasi cahaya akibat pemantulan dan pembiasan cahaya. Di mana syarat terjadinya polarisasi pada kasus pemantulan dan pembiasan yaitu sudut apit antara sinar pantul dengan sinar biasnya adalah 90 derajat. Maksudnya itu gimana sih? Oke, jadi gini. Bayangin aja ada suatu cairan nih. Kemudian kita tembakkan dengan sinar.
membentuk sudut ini terhadap garis normalnya. Di sini ada sebagian cahaya yang dipantulkan dengan sudut yaitu I. Dan ada sebagian lagi cahaya yang dibiaskan membentuk sudut yaitu R. Nah, sudut apit antara sinar pantul dengan sinar biasnya yaitu 90 derajat. Kalau kayak gini, berarti bakal ada yang namanya polarisasi cahaya. Lah, di mananya tuh polarisasi cahayanya? Jadi gini, di bagian sinar datang itu kan sinar masih utuh ya. Ternyata di bagian sinar biasnya yaitu ada sebagian komponen cahaya yang hilang. Atau kita katakan sebagai terpolarisasi sebagian. Sedangkan untuk sinar pantulnya dia tuh terpolarisasi sempurna. Bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi hanya satu kutub aja gitu. Nah kalau udah kayak gini berarti ada nih fenomena yang namanya polarisasi atau pengurangan cahaya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya fenomena polarisasi pada pemantulan dan pembiasan nih. Terus yang menjadi pertanyaan adalah dengan sudut berapa sih kita bisa ngebentuk sudut 90 derajat terhadap sinar bias dan sinar pantulnya. Jadi kita bisa gunain hukum Snellius yang bilang bahwa indeks bias udara dikalikan dengan sinus I sama dengan indeks bias medium dikalikan dengan sinus R. Di sini, indeks bias udara kan bernilai 1 ya, sehingga 1 dikali sinus I sama dengan indeks bias medium dikalikan dengan sinus R. Berarti sinus I sama dengan indeks bias medium dikalikan dengan sinus R. Kita simpan persamaan 1 nih. Kemudian, kalau kita gambarkan terkait diagram di sini ya, yaitu gini nih. Ini adalah sinar pantul, nggak bentuk sudut, yaitu I di sini. Nah, semisal ya, kita tuliskan beta di sini. Berarti I tambah beta nilainya adalah 90 derajat nggak sih? Nah, kemudian kalau kita gambarkan sinar biasnya, dia kan tegak lurus terhadap sinar pantulnya ya. Berarti di sini, yaitu apa? Beta tambah berapa nilainya adalah 90 derajat? Ya tambah I nggak sih? Oke, dari sini kita bisa tahu nih bahwa sudut R tambah sudut I nilainya adalah 90 derajat. Nilai R sama dengan 90 derajat dikurangi dengan I. Kita simpan persamaan 2. Persamaan 2 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh sinus I sama dengan indeks bias medium dikalikan dengan sinus 90 derajat dikurangi 1 nih. Nilai dari sinus 90 derajat dikurangi I adalah cos I gitu. Berarti sinus I dibagi dengan cos I sama dengan indeks bias medium. Sinus I dibagi dengan cos I nilainya kan tangen ya, yaitu tangan I sama dengan indeks bias mediumnya nih. Dari persamaan ini kita bisa tahu nih sudut datangnya itu berapa gitu ya, supaya terjadi proses polarisasi. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu sinar bergerak dari udara ke suatu cairan dengan sudut datang yaitu 55 derajat. Ternyata sinar tersebut membentuk sinar pantul dan sinar bias dengan sudut 90 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah indeks bias cairan tersebut? Oke, diketahui bahwa nilai I-nya adalah 55 derajat. Kemudian indeks bias medium yaitu berapa? Yang dicari ya. Kalau kita jawab, kurang lebih kayak gini nih bentuknya. Berarti nilai dari tangan I sama dengan Nm. Tangan 55 derajat adalah 1,43 gitu. Artinya indeks bias mediumnya yaitu sekitar 1,43. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait polarisasi. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!